Kisah kali ini datang dari Jawa Barat, digemparkan oleh seorang nenek tua hidup sebatang kara di pinggir pantai. Kesehariannya ia mencari ikan, tanpa sengaja ia temukan kerang emas, lalu hidupnya berubah drastis. Pastikan simak kisah dari awal sampai akhir karena ada pesan penting dari keseluruhan cerita ini. Dan beginilah kisah cerita selengkapnya. Di sebuah desa kecil di tepi pantai, hiduplah seorang nenek tua bernama Nenek Sumi. Ia telah lama tinggal sendirian setelah suaminya meninggal bertahun-tahun lalu. Hidupnya sederhana, sehari-hari ia melaut mencari ikan dengan perahu kecilnya. Meskipun usianya telah senja, Nenek Sumi tetap gigih bekerja agar bisa bertahan hidup. Pagi itu, ombak di pantai lebih tenang dari biasanya. Nenek Sumi bersiap untuk melaut dengan membawa jaring tuanya. Ia mengayuh perahunya ke tengah lautan yang berkilauan diterpa sinar matahari. Saat menarik jaringnya, tiba-tiba ia menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah kerang besar berwarna keemasan. Dengan rasa penasaran, ia membawa pulang kerang itu. Sesampainya di gubuk sederhananya, ia mencoba membuka kerang tersebut. Dan betapa terkejutnya ia saat menemukan butiran emas di dalamnya. Setiap hari, Nenek Sumi menemukan lebih banyak emas di dalam kerang yang sama. Kehidupannya perlahan berubah. Rumahnya yang dulu reot kini direnovasi menjadi lebih kokoh. Pakaiannya yang lusuh diganti dengan yang lebih baik. Ia juga mulai membeli makanan yang lebih layak. Namun, perubahan mendadak dalam kehidupan Nenek Sumi membuat warga desa mulai curiga. Bagaimana mungkin seorang nelayan tua yang hidup sebatang kara bisa mendadak kaya raya? Desas-desus mulai menyebar, dan beberapa warga menuduhnya mencuri harta milik orang lain. Suatu malam, beberapa warga desa berkumpul dan mendatangi rumah Nenek Sumi. Mereka menuntut penjelasan. Dengan suara bergetar, Nenek Sumi menceritakan tentang kerang emas yang ia temukan. Namun, warga tak langsung percaya. Mereka menganggap cerita itu hanya akal-akalan seorang pencuri. Tak ingin dibiarkan dalam tuduhan, Nenek Sumi mengajak warga ke pantai tempat ia menemukan kerang tersebut. Namun, saat mereka tiba di sana, kerang emas itu menghilang. Warga semakin yakin bahwa Nenek Sumi berbohong. Beberapa di antara mereka bahkan menuntut agar Nenek Sumi dihukum. Namun, di tengah ketegangan itu, seorang tetua desa maju ke depan. Ia percaya bahwa alam memiliki cara tersendiri untuk memberikan berkah bagi mereka yang tulus dan pekerja keras. Setelah mendengar cerita Nenek Sumi, ia meminta warga untuk tidak gegabah mengambil keputusan. Sebagai bukti terakhir, Nenek Sumi mengajak mereka melaut bersamanya. Mereka melihat bagaimana ia bekerja keras dengan jaring dan dayungnya. Meski tak menemukan kerang emas lagi, warga akhirnya menyadari bahwa kekayaan yang diperoleh Nenek Sumi bukanlah hasil mencuri, melainkan berkah dari alam. Sejak saat itu, warga mulai menghormati Nenek Sumi. Mereka bahkan bergiliran membantunya di laut. Meski kerang emas tak lagi muncul, Nenek Sumi tetap menjalani hidupnya dengan bahagia, dikelilingi oleh warga yang akhirnya menganggapnya sebagai bagian dari keluarga besar desa mereka. Namun, suatu hari, badai besar melanda desa. Ombak besar menghancurkan beberapa rumah di tepi pantai, termasuk rumah Nenek Sumi. Warga segera datang membantunya membangun kembali rumahnya. Mereka juga berjanji untuk menjaga satu sama lain, menguatkan persaudaraan yang telah terjalin. Setelah badai reda, Nenek Sumi kembali melaut dengan tekad yang kuat. Ia mengajarkan anak-anak desa cara menangkap ikan dan bertahan hidup di laut. Warga semakin menghormatinya, bahkan mulai memanggilnya dengan sebutan Ibu Laut. Mereka percaya bahwa Nenek Sumi membawa keberkahan bagi desa mereka. Suatu hari, saat melaut seorang diri, perahu Nenek Sumi tiba-tiba terguncang hebat. Dari bawah air, muncul seekor buaya raksasa dengan mata yang bersinar ganas. Buaya itu menerkamnya dengan cepat, menyeretnya ke dalam lautan yang dalam. Saat ia merasa hidupnya akan berakhir, tiba-tiba cahaya keemasan muncul di sekelilingnya. Dari dasar laut, kerang emas yang dulu ia temukan muncul kembali, memancarkan sinar yang menyilaukan. Dari dalam kerang, muncul arus kuat yang mendorong buaya itu mundur. Nenek Sumi merasakan tubuhnya melayang ke permukaan, seolah-olah ada kekuatan gaib yang menyelamatkannya. Ketika ia membuka matanya, ia sudah berada di atas pasir pantai. Warga desa berlarian menghampirinya, terkejut melihatnya selamat. Nenek Sumi bercerita tentang kerang emas yang menyelamatkannya. Sejak saat itu, warga percaya bahwa kerang emas bukan hanya membawa keberuntungan, tetapi juga melindungi mereka dari bahaya. Setelah kejadian itu,
Nenek Sumi memilih untuk tetap tinggal di desa, tetapi ia tidak lagi melaut sendirian. Warga selalu menemaninya, memastikan keselamatannya. Legenda tentang kerang emas pun semakin menyebar, dan desa itu menjadi tempat yang terkenal akan cerita tentang nenek bijaksana yang diselamatkan oleh berkah laut. Hingga akhir hayatnya, Nenek Sumi terus dikenang sebagai penjaga desa yang diberkahi oleh alam. Dan setiap kali ombak berkilauan di bawah sinar matahari, warga percaya bahwa kerang emas masih ada, menjaga mereka dari kejadian buruk yang mengancam. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung sempurna di langit, Nenek Sumi duduk di atas dermaga tua. Ia menatap laut yang berkilauan di bawah sinar bulan, mengenang masa mudanya yang penuh tawa. Saat itulah ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah bayangan besar bergerak di permukaan air. Perlahan, bayangan itu muncul, dan tampaklah seekor buaya putih raksasa. Sisiknya berkilau seperti mutiara, matanya bersinar seperti batu giok. Namun, alih-alih merasa takut, Nenek Sumi justru merasa seolah ia telah mengenal makhluk ini sejak lama. "Apa kau makhluk penjaga lautan ini?" bisik Nenek Sumi. Buaya putih itu menatapnya dalam-dalam, seakan memahami kata-katanya. Malam itu, tanpa sepatah kata pun, mereka saling menatap, menjalin ikatan yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Persahabatan yang tak biasa sejak malam itu. Buaya putih itu selalu datang saat bulan purnama. Nenek Sumi akan duduk di dermaga, berbicara padanya tentang hari-harinya, tentang desa yang semakin sepi, tentang masa mudanya. Meski buaya putih itu tak pernah menjawab, kehadirannya memberikan kehangatan yang selama ini dirindukan Nenek Sumi. Namun, tidak semua orang di desa senang dengan kehadiran buaya putih itu. Beberapa nelayan mulai khawatir. "Buaya itu mungkin membawa sial," kata seorang nelayan tua. "Kita harus mengusirnya sebelum terjadi sesuatu." Namun Nenek Sumi selalu membela sahabat barunya. "Ia tidak pernah menyakiti siapapun," katanya. "Ia hanya datang untuk menemani malam-malamku yang sepi." Beberapa penduduk desa percaya bahwa buaya putih itu adalah makhluk gaib, mungkin penjaga lautan atau utusan dari dunia lain. Ada juga yang mengira Nenek Sumi telah terkena guna-guna. Tapi, tidak ada yang benar-benar berani mengusik persahabatan mereka. Cinta yang tidak biasa. Suatu malam, saat badai besar menghantam desa, Nenek Sumi bergegas ke pantai. Ia khawatir dengan sahabatnya. Ombak bergulung tinggi, angin bertiup kencang, dan langit diselimuti awan hitam. Namun, di tengah badai itu, ia melihat sosok buaya putihnya, berdiri tegak di tengah ombak yang mengamuk. "Nenek Sumi," terdengar suara di kepalanya. "Aku bukan hanya sahabatmu. Aku telah memilihmu sebagai pendampingku." Nenek Sumi terkejut. Ini pertama kalinya ia mendengar suara itu. Lembut, dalam, dan penuh ketenangan. Ia menatap mata buaya putih itu dan tiba-tiba ia mengerti. Makhluk ini bukan sekadar hewan. Ia adalah roh tua, makhluk yang telah hidup jauh sebelum manusia pertama tiba di pantai ini. "Kau akan tinggal bersamaku?" tanya Nenek Sumi. Suaranya bergetar. "Jika kau menginginkannya, aku bisa membawamu ke duniaku. Dunia di mana waktu tidak berpengaruh padamu. Dunia di mana kesepian tidak ada." Nenek Sumi terdiam. Di satu sisi, ia mencintai desanya, meski orang-orang mulai melupakannya. Tapi di sisi lain, ia tidak ingin sendirian lagi. Saat itu, sebuah ombak besar menghantam pantai. Dan sebelum ia menyadari apa yang terjadi, buaya putih itu telah membawanya ke dalam air. Legenda Nenek Sumi. Keesokan harinya, penduduk desa mencari Nenek Sumi, tapi yang mereka temukan hanyalah jejak kakinya yang mengarah ke laut dan menghilang begitu saja. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada tubuh yang ditemukan. Beberapa orang percaya bahwa ia telah menjadi korban laut. Namun, beberapa nelayan mengaku melihat sesuatu yang aneh. Setiap bulan purnama, mereka melihat siluet seorang perempuan tua berdiri di atas punggung buaya putih raksasa, meluncur di atas ombak dengan anggun. Mereka percaya bahwa Nenek Sumi tidak mati. Ia hanya berpindah ke dunia lain, menjadi bagian dari lautan, hidup abadi bersama penjaganya. Hingga kini, cerita tentang Nenek Sumi dan buaya putihnya masih diceritakan oleh penduduk desa. Setiap kali ombak membawa bisikan lembut ke pantai, mereka percaya itu adalah suara Nenek Sumi, mengingatkan mereka bahwa cinta bisa ditemukan di tempat yang paling tak terduga.
bahkan dalam bentuk yang tidak biasa. Dan di tengah lautan luas, di bawah sinar bulan purnama, seorang perempuan tua masih meluncur di atas air bersama cinta abadinya, buaya putih yang telah memilihnya.